Kukira kau suhu, ternyata kau cupu. Nggak level lah gue berdebat kayak gini. Tolong yang lain lah. Nabi berapa lah kau diangkat Paulus, kau Nabi berapa lah diangkat Paulus? Diangkat Paulus kau Nabi berapa lah? Berani pula nanya-nanya Nabi berapa kali lontong ini. Ya kan Paulus yang bapakmu, berarti Paulus yang angkat kau jadi Nabi. Iya kan? Nabi keberapa kau diangkat Paulus? Bapakku bapak di surga, bapak kami. Oh, ya kan Paulus yang mengajarkan itu dua itu. Karena kamu hanya membaca, melihat, punya mata tapi nggak memahami tulisan. Lu kira debat totonya orang gila. Aku tuh yang dilawan cicak. Yang turun kalah ya, yang turun kalah ya. Yang turun. Pemain cerik dia, udah diakui bahwa Paulus bapak rohaninya, berarti Tuhanmu Paulus. Nggak level gua jatuh harga diri gua ngelawan banci kayak gini. Ya jatuhlah orang-orang nggak ada pengetahuanmu tentang membaca. Aduh, kalah ya. Itu kok. Semua sudah firman Tuhan. Perkataan Paulus pun firman Tuhan. Oh, parah Om Ji. Parah. Itu luga. Kalau mau bergabung panjangnya berapa dulu? Tapi ini Bang Jack udah nggak berani masuk lagi di sini ya. Ya Om Jack ya. Bang Jack ini udah nggak berani masuk di sini lagi ya. Bang Jack yang mana? Papa Jack tadi. Nama Pak Tom. Rencana Jack yang mana? Rencana. Yang mana? Bang Jack Rencana. Jack nih. Sama Paul Sang. Migrogol rencana gua mau gua adu sama si Tom and Jerry, tinju di ring aja lah, difasilitasi lah kami nanti. Luga lu dipanggil. Luga, kamu kalau lihat dari nada bicara kamu ya Luga ya. Dulu kamu biasa hirup lem yang biasa, sekarang lebih berat ya. Lem apa? Kan ada berapa jenis lem kan? Dulu kan kamu cuma ini nggak lucu nih. hirup lem selotip. Sekarang kamu kayaknya hirup lem besi gitu. Bener yang gue bilang. Dulu Aibon biasa, sekarang udah lem Korea itu. Kan? Iya. Bener kan gue bilang. Tapi Bang, Paul Jang masih berani naik gak sih? Udah, inilah orang kalau udah masih kebanyakan berani ngocok. ini gak sih, ceramah gak sih Bang? Pengen tahu Pak Paul Jang ini sampai mana sih ilmunya? Lah. Iya kan? Luga. Oh si Paul Jadi Jang kemarin itu Pak Paul Jang sama Bang Jack akhirnya kalah ya, Om Jack ya. Luga, kamu punya Paul Jang kemampuan sama apa Luga Bang di? Enggak, bukan sama saya, bukan sama saya. Luga, Punya lain sama Iya yang lain. tahu sama Pak Nabi Tom. Indonesia. Jadi waktu dia lawan Pak Tom itu kan nggak benar-benar hancur semua itu Mendingan orang-orang JO itu. Daripada fokus ke Luga, Kan mendingan Bang Jack lepan itu aja. kan salah satu pentolan JO yang number one di Indonesia ini. Dulu kan Bang Jack kan yang support Kamikana. Kamikana itu kan sebenarnya seolah-olah kayak gimana ya? Ya, Bang Jack Ada itulah Luga, males. yang ngebesarin dia gitu loh. Jack kan sebenarnya seolah-olah kayak gimana ya? sekarang udah dibuang. Bang Jack itulah, iya udah dibuang dia. Dia kan akhirnya kan sadar, waduh ternyata video-video dia sama Mikana itu mau ditutup. Dia udah nangis terus, nangis mulu setiap hari. Enggak, dan juga ini Bang Jack juga rasa penyesalannya sangat tinggi karena apa yang dia upayakan buat Mikana ternyata mau dikubur sama Mikana. Dia kan tadinya bangga-banggakan itu kan. Ya kan. Luga. Luga. Tadinya bangga-banggakan. Ya, sekarang masih doubling nggak Bang? Masih doubling nggak? Ya. Luga. Sekarang masih doubling nggak Bang? Udah. Masih doubling nggak? Udah. Ya. Jadi memang yang ini orang-orang JO ini memang kalau saya lihat harus perlu dipertanyakan ini, artinya integritasnya mereka itu benar-benar gak mau meninggikan nama Tuhan. Karena kalau nggak meninggikan nama Tuhan kan jadinya kayak suam-suam kuku gitu kan. Jadi kita yang murid-murid ini juga jadi galau. Sebenarnya mau yang mana sih kita ini? Jadi mereka dilihatnya itu kayak suam-suam kuku, panas kagak, dingin kagak gitu. Nah, kalau berani tegas itu kan kita sebagai murid kan juga bisa ikut jalur relnya yang sebenarnya gitu loh. Jadi kita bisa belajar dengan baik gitu. Nah, kalau teman-teman yang masih suam-suam kuku ini mereka jadi pengajar, jadi kita kan juga jadi bingung sebagai murid-murid itu, ya kan? Kita sebentar di bawah masih pakai kata Allah. Nah, sebentar masih begini bugono. Akhirnya kan jadi terombang-ambing kita, Bang.
Nah, gitu. Itu yang saya harapkan dari teman-teman ini. Iya, silakan dilanjut, Bang. Oh, saya turun dulu ya, soalnya si Luga udah pergi. Saya memang mau cari dia. Oh gitu. Dia. Ya, berarti Bang Luga takut sama Om Ji dong, kok dia pergi ada Om Ji. Ya, dari tadi saya mau Gimana cari sih dia. Bang Luga? Saya mau tanya sama dia. Dia apa yang nggak ngerti tentang Alkitab? Sekarang waktunya bertanya. Harusnya. Apa ada kebingungan sama dia? Atau dia perlu mau belajar Islam juga boleh melalui saya gitu. Dia saya terangin gitu. Saya isi. Tapi kan dia udah akses langsung ke surga Om Ji. Gimana itu? Udah nggak guna sama dia katanya itu. Oh, dia sudah langsung akses. Langsung. Oh, punya kenalan dalam. Iya, dia punya ordal. Orang dia punya punya Rolls Royce di surga. Oh. Om Ji nggak tahu ya. Oh, dia punya hampir 1.000 triliun. Kan Iya. hartanya terpendam masih di Papua katanya. Atau dia sudah angkat belum? Elon Musk kalah dong. Iya. Kalah lah 1.000 triliun. Iya makanya. Luar biasa loh. Kalau kita dikasih dikasih buaya paus sama dia mah berarti bener ya. Dari Makanya tadi saya nungguin tanya paus. sama dia, dari lem Aibon pindah ke lem apa? Iya bener ya. Dulu lem Aibon, sekarang lem Korea mungkin Om Ji. Oh mau naik lagi, tunggu Om Ji, jangan pergi dulu Om Ji. Ini mau naik lagi nih Bang Luga. Oh, dia mau naik. Nah, naik lagi. Yo. Lanjutkan Om Ji sama Bang Luga. Ya, Luga, ada pertanyaan nggak kamu tentang Alkitab? Atau pertanyaan tentang Oke. Al-Quran kepada saya? Kalau bisa jawab, saya jawab. Saya mau Tapi nanya kalau ya. tidak mengerti. Ini saya mau tes dulu ya. Oke. Apa istrinya Allah Bapa? Coba kau jawab. Siapa itu? Apa istrinya? Macet. Kau sudah bangun belum? Ya Allah Bapa. Siapa istrinya? Utom peleng nanti kepala kau. Jawab. Siapa istrinya Macet. Allah Bapa? Nah, Allah Bapa itu ada di mana dulu? Di kitab mana? Saya harus tahu dulu. Ya jawab aja dulu. Tahu nggak kau? Dodong. Utom peleng Karena dulu saya kepala tidak kau. Jawab. Siapa menemukan- istrinya? Muter-muter. Saya tidak menemukan di dalam kitab tertentu ada Allah Bapa. Kalau ada, saya baru bisa jawab. Nah, sekarang kamu kasih saya tahu dulu. Allah Bapa itu. Siapa istri Bapak? Oh, kan tadi berubah-ubah. Tadi apa istri? Ya tambah siapa? Sekarang dia ubah lagi. Nah, kamu pikir dulu sebelum bertanya. Aduh, kamu mau diskusi nggak? Utom peleng nanti kepala kau. Jawab. Siapa? Jadi tanya siapa? Jangan emosi gitu Bang Jangan Luga. emosi. Nabi itu harus jadi contoh. Harus dengan Iya. lembut Bang. Gimana sih Bang? Jawab lah cepetan. Iya cepetan. Iya, santai aja. Yang kamu hadapi ini, yang kau hadapi ini, yang kau hadapi ini ketua para nabi. Jadi jangan kurang ajar kau. Kucing. Saya ketua kamu. Makanya kau jawab. Siapa istrinya? Jawab. Istri siapa? Iya jawab lah. Kalau kau bisa jawab, aku jadi Istri siapa? Istrinya Bapak. Jawab. Istri Allah siapa? Istri saya. Istri Bapak tolol. Goblok. Kau bilang Istri Bapak, Yahweh. saya juga Istri Bapak. Yahweh. Tuhan kau. Dodong. Yang jelas. Si manusia pelar. Bang Luga. Istri Yahweh. Anjing, gak bisa jawab. Putar-putar lagi. Baik. Siapa istrinya? Oke, Yahweh Siapa itu istrinya? roh. Bapak Yahweh. Ya, dia adalah roh. Iya siapa bininya tolol? Nah, dia adalah Elohim. Emang kamu Tanya pikir Bapak. kamu penyembah pagan? Siapa bapaknya? Bapak. Nah, makanya saya tanya sama kamu. Kau yang mengatakan Emang kau Bapak pikir Yahweh penyembah kan? pagan? Nah, Kan kau yang bilang Bapak Yahweh, Mama Yahweh kemana? Jawab. Si anjir, bukannya dijawab. Udah turun kau, tempeleng nanti kepala kau. Susah kau diajarin. Ditanya Bapak Mama. Luga. Dodong kau. Luga. Bukannya sudah saya katakan bahwa Elohim itu Echad dan dia adalah Siapa? disebut Iya. Yahweh. Digelari dengan disebut Terus? sebagai Bapa dalam unsur sifat.
kepada dia. Jadi kalau kamu bertanya siapa istrinya, itu berarti otakmu rendah sekali. Kristen kamu seperti Ya bang, apa? maksudnya ada nggak istrinya bang? Kejadian Ya, 1 ayat 26. Ada nggak istrinya? Kalau nggak ada bilang. Jadi kau baca Kejadian 1 ayat 26, Allah Ini menciptakan gambarnya, berarti ada Tuhan yang perempuan. Nah kalau ada Tuhan, kalau ada Tuhan perempuan, siapa suaminya? Itu yang saya tanya. Di mana Alkitab kita ada menulis Allah menciptakan. Kalau di Al-Quran ada Luga. Shalom Om Ji, sorry, tadi gue lagi nelpon, gue nggak tahu Om. Perempuan menurut gambarnya. Yang dilawan orang halus. Kejadian 1 ayat 26. makanya Sekarang saya tanya. dia. Iya. Nanti masalah halu gampang. Nah, siapa istrinya? Siapa waktu? Kejadian 1 ayat 26. Coba kau baca. Allah menciptakan perempuan Ini ada persis Tuhan yang seperti orang gambarnya seperti Islam perempuan yang itu siapa? Coba kau jawab. Tanya tapi dia Jawab, tolong, goblok. Orang ditanya. Sendiri. Iya kau, Dia Lu marah-marah sendiri. saya kan nanya Ya. si kurang saya kan mau ajar menjawab kau. bagaimana Kenapa kau nggak bisa menjawab marah? Karena kau tolol. kalau kau seperti Siapa? begini. Siapa Tuhan perempuan? Coba kau jawab. Ya udah. Ya. Makanya kau yang sopan, bilang baik-baik. lagi. Mungkin nggak ada. Jangan kau menyerang pribadi, nanti kau Nah, kurang ajar kau. Kamu jawab dulu pertanyaan. Goblok banget nih orang nih. Kurang ajar kau di Tuhan, kau nggak bisa jawab, bodoh. Jawab. Goblok. Orang halu begini. Kayaknya dia Ditanya Allah perempuan nggak bisa jawab. Kayaknya ada roh, ada spirit yang jalan nanti itu merasuki dia nih. Bolu dan lo. Kayaknya dia ini kerasukan. Bolu dan lagi lo. Kerusakan ini, ada kerasukan ini. Keok lu udah dah. Ada kerasukan. Yang kerasukan sama lo. Siapa Tuhan perempuan dong? Iblis. Tuh, teman-teman lain santai aja biar saya ya. Kita mesti menenangkan evil spirit yang ada pada dunia ini. Tuhan. Ini manusia kerasukan. Ngomong apa sih lu, orang cuma Allah mencipta Tuhan menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 26. Berarti ada Tuhan perempuan. Kasihan memang ada orang Kristen. Banyak ngomong dulu, kalau takut masih dulu, disebut Dan. Kristen seperti ini nih. Kasihan banget. Jawab. Siapa Tuhan perempuan? Tuh. Lamaan kau. Susah kali kalau diatur. Pelan-pelan bang, pelan-pelan bang Luga. Siapa Tuhan perempuan nggak bisa jawab. Ya udah bang, coba abang dijawab aja bang. Ada nggak istrinya Bapak Yahweh gitu loh bang? Biar bang Luga puas gitu. Kira-kira ada nggak bang? Tinggal jawab aja bang. Biar nggak panjang kita muter-muter bang. Kayaknya kamu kerasukan ini. Kamu nggak bisa jawab. Lu jawab. Kerasukan ya. Pula kau kandang buaya. Kau jawab bukannya. Aduh, nih anak suruh jawab. Kau ke gereja mana sih? Kau sendiri. Kau ke gereja mana sih? Saya ketua sinode. Ya, saya porus. Terus, saya ketua sinode. Orang gila nggak salah diladeni. Saya pikir dia mau apa namanya ya? Mau bisa bicara. Tapi anggap dia Kristen yang nggak Kristen sih, ini manusia bukan Kristen. Dia pengikut Satan ini kelihatannya. Nggak punya kemampuan. Ntar dia meninggal. Sifat yang Oke, langsung aku kasih ke Elvis. Elvis Raja. Sifat liar. Berapa istri bapak? Dari tadi ditanya kurang ajar kau. Jangan panggil dia bang, nggak ngapain. Panggil aja dia. Luga. Ini bikin kasus pagi-pagi ini ya dong. Bang, cuma saya tanya siapa istrinya bapak. Dia muter-muter kayak gangsing. Makanya untung nggak kusiram pakai air dingin. Kan baik Ditanya istri bapak doang. Luga sendiri yang punya pemahaman begitu, bagaimana dipaksakan ke orang lain? Ini gimana ini? Enggak, dipaksakan. Ini Bang Elvis. Ini Mau cuma jadi pendeta. pertanyaan. Kami wakilnya Tuhan. Kan tadi Bang Nggak Elvis. boleh main nggak boleh main Tuhan-Tuhanan. Nggak boleh main pendeta-pendetaan. Liar sekali hidupmu ya, Luga. Kebanyakan hidup di jalanan ya. Walaupun kalau nggak bertobat, ku tarik kumis kau. Hah? Kamu liar Ya, di sini juga kalau loh. nggak Ini sudah mulai berani dengan saya ini, waduh.
Nggak, maksud saya liar sekali ini orang. Otaknya liar, Ya, sifatnya begini, liar. Bang Omji. Ngobat dia Om Ji, ngobat. Bukan liar, saya cuma tanya. Saya Cuma jawab aja, Bang. Dia Siapa Tanya, mamanya? Dia, Ada atau iya. enggak? Ditanya. Kau pikir dengan begitu orang menjadi takut dengan cara suara Siapa mamanya? itu. Coba kamu tanya baik-baik. Uniripa udah mengaku kalah, Ucok. Uniripa bukannya udah mengaku kalah 5 hari yang lalu sama saya. Udah resmi seluruh Islam kalah. Kau siapa? Manusia peang kau. So di sini Kata halu. main gereja-gerejaan, main penginjil-penginjilan. Jack, ada Wah, lu penam- bukannya pen- dijak. yang Bang, apa aku ya? nggak bisa Jadi jawab. yayasan Aku mana ya, silakan Jack? kau Ya? jadi. Abang jadikan aku jadi babu. Ada nggak yayasan bisa nampung orang begitu? Siapa? Yayasan. King. Uh, Saya ada punya ya? yayasan Banyak mungkin. Om Ji. Bukan Udin jadi nggak bisa. Bukannya Om Ji di Kamu rumah jauh. namanya jadi Udin. Oh, dia mau ditampung, si Om Ji mau ditampung di yayasan kami, boleh. Panti asuhan ada kami, di panti asuhan boleh. Kamu diajarin, kamu tuh kalau belum kuat jadi pendeta jangan jadi pendeta, coba dulu jadi tuh. Kalau mau jadi pendeta tuh mental harus kuat, harus berani, bukan pecundang. Dodong kau, Om Ji banyak tuh. coli kau. Kau pun LPS turun kau. Naik kau di sini cuma kau tampang aja kau kalau Nah, Bang Habis pun saya marah kepala loh. sakit dengan ini nabi satu ini ngamuk-ngamuk di sini. Aduh, coba terangkan baik-baik lah biar Ya, turun kau. ngamuk-ngamuk Ya. orang bisa mengerti. Gini lah Bang Luga, terangkan dulu istrinya Bapak Saya itu sudah siapa baik. menurut Bang Luga. Menurut Bang Luga tuh sopo. Begini loh, saya tadi tuh maunya debat, sebentar, saya tuh maunya debat baik-baik. Tiba-tiba si Om Ji ini datang sok petantang petenteng, ku tempeleng, pecah giginya, baru dia diam. Makanya jangan kau baik-baik, Bang Luga, tolong dong. Lu Share jawab ilmunya. siapa? Aku pun akan dengan lemah lembut. Coba jawab, kau jawab siapa istrinya? Istrinya, Jangan Roh. jawab Luka. Jangan tadi sampai. Udah saya jawab, istrinya Roh Kudus. Kalau udah gua ada keluar tahu sebenarnya. Bang Luga, di mana di Alkitab dibilang bahwa Roh Ya, Kudus itu sama. istrinya? Harus ada dasarnya dong. Kejadian Harus ada satu dasarnya ayat. dong. Bagi nabi-nabi Iya, saja bang. kejadian. Kejadian 1. mari kita lihat. Kejadian 1 Tolong besarin ayat saya 26. host, besarin. Jangan diseriusin Om saya. Ji, jangan diseriusin Om Ji. Nggak apa-apa. Ya kita kan lihat. tadi begini Bang Omji, kan tadi Bang Omji kan yang nantangin Bang Luga untuk mau katanya mau ngejar Bang Luga. Nah giliran Bang Luga kan udah kasih pertanyaan, ada nggak istrinya Bapak Yahweh gitu loh. Omji coba tolong jawab aja dengan serius gitu loh Omji. Tidak ada, karena dia kan Sang Elohim, Sang El itu sendiri, dan Alkitab tidak memberitahu bahwa Baca dulu Udin Petot, lu baca. sekarang Tahu kita dia buka pakai dulu. otak gorila nih. Sabar Bang Luga, sabar Bang Luga. Dengerin dulu Om Ji-nya. Berarti nggak ada ya Omji, berarti nggak ada ya istrinya Bapak Yahweh ya? Nggak ada. Terus di mana di sini dikatakan bahwa Apa perlu gua? di sini coba jangan banyak ngomong dulu. Coba Sabar, baca Bang dulu. Luga. Ini, dan Elohim berfirman, biarlah kami 27. menjadikan manusia. Maka Ayat berapa lagi? Ayat berapa lagi? Tadi 26. Berarti Omji, berarti deal ya 6, istrinya 27 Bapak apa? Yahweh nggak ada ya 27. Omji ya? Deal. Nah, sekarang kamu tuh maunya ayat berapa? Oke. Sekarang saya Hah? Mau bacain ayat dulu berapa? ya. Saya baca ayat 27. Maka saya bacain ya. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim menciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ini kan kalau terjemahan lai dikatakan Allah menciptakan laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya diciptakan. Jadi laki-laki dan perempuan ini bisa karena ada dulu gambar desainnya di sorga yang memang laki-laki. Udin Petot, bodoh, kolor. Apaan ini? Jangan bawa-bawa Bang Udin dong Bang Luga. Kasihan si Bang Udin tuh. Di sini di mana?
Ini sekali lagi nanti Dia kalau yang- berbuka kasar-kasar begini, saya lempar ke Danau Toba nanti. Dia yang pakai barang. Sabar, Dia yang sabar Bang diam Devi. dulu kau. Mereka berdua Dia dulu, Bang yang Devi. lagi sur, dia yang lagi halu, dia mau orang ikut halu seperti dia. Ini yang namanya orang yang lagi Ya, pakai diamlah barang. dulu muncung kau. Dia sur sendiri, Bang Lontar. halu sendiri, dia mau orang yang ngikutin halunya dia. Gitu loh. Ini lama-lama itu. Ya. Yuk, Oke, saya ulang ya. Biar mereka berdua Allah. Bang ya. Bang ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Perempuan ini desainnya sebelum diciptakan dari mana desainnya? Kan ada desain barangnya. Desainnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Rupanya manusia peler, makanya gue bilang tadi kok manusia peler. Ya, desainnya, diajarin bagus-bagus nggak? desainnya, Lu Desainnya dari mana? ya gua lempar lu ke neraka ya. Itu Coba ngomong lagi, gambar. coba ngomong gitu. Lu memang Desainnya. mulut lu memang udah ini ya. Udah longor banget mulut lu ya, Luga ya. Ya lu Saya- lu ya. Lu minta maaf gak Luga? Minta maaf gak? tuh, kita besarin dulu. Luga, tunggu. Lo dia jangan Luga, kayak minta gue maaf gak? tadi minum. Lu minta maaf gak Luga? Longor mulut lu tau gak lu? Babi kau emang. Longor mulut lu tau gak lu? Lu ngajar kau Luga, malah dibiarin lu. Ngerti? Iya. Terus masalahnya apa? Enggak, yang gue bahas ini bukan yang itu. Pertanyaanku adalah Kan lo bilang apa arti kata Allah? jangan ke Luga? situ. Iya, begini loh. Allah itu adalah bukan nama bagi Tuhannya orang Islam. Kita jangan dengerin orang yang lagi nggak sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaanku gampang. Kenapa lu Luga. percaya sama orang Islam? Luga, pertanyaanku gampang. Apa arti kata Salahnya lu Allah percaya sama orang yang Islam. diterjemah LAI. Gua nggak bahas Islam, gua bahas kata Allah yang ada di terjemah LAI. Gua nggak bahas. Nggak tahu gua. Ini ikut imannya Nggak tahu. orang Nggak tahu Islam. gua. Nggak mau dia Iya, dipakai dia nama ikut Allah. orang Islam. Bento budain sama gua. Ya. Nggak tahu kan? Ditulis sebanyak 4.000 Silakan. kali. Nah, coba apa? Di terjemah LAI Luga, 4.000 kali lebih dituliskan kata Allah. Tidak ada pernah LAI bisa memberitahu apa arti kata Allah. LAI bisa memberitahu apa. Ya. Nah, terus masalahnya apa? Ya masalahnya apa artinya sekarang? Kalau tidak tahu, Gua nggak tahu ya, gua belajar lah. loh. Sekarang sebentar ya. Orang Islam mengaku nama Tuhannya adalah Allah. Terus lu percaya? Lu percaya? Percayalah. Ya percaya. Kenapa lu percaya? Lu, Ya, kenapa lu percaya sama orang Islam? Karena ada tertulis di kitab mereka, jelas. Jelas. Jadi kalau misalnya tertulis diucok di dalam kitab mereka lu percaya? Kalau lu nggak percaya sama sekali sama mereka. Percaya lah, percaya. Iya, kalau lu percaya kenapa lu nggak masuk Islam? Loh, Kalau lu percaya kenapa lu nggak masuk Islam? Maksudnya ada kata Allah yang mereka klaim sebagai milik mereka, gue percayalah. Ada kitab mereka. Itu Sedangkan nggak saya tanya, benar, nggak. Sekarang gue tanya. Nggak ada, sekarang, Bang. Oke. kan di Iya Bang Luga, Alkitab- bagus aja dia itu dimasuk di Islam aja itu. Di Alkitab itu ada 4.000 kali lebih disebutkan kata Allah. Gue tanya Iya, apa? iya. Ini sekarang agamanya ini Bang Luga. Tanya dulu Bang. Sebentar dulu bang. Jadi gini, Allah itu menurut gua bahasa, siapapun bisa pakai, artinya sesembahan. Mana? Bukan nama Kau itu. Tunggu Luga. Kau dapat dari mana Allah itu sembahan? Loh, itu kan dari kata ilah, Eloha, Allah. Jadi Allah itu sama. Ngawur kau, ngawur. Sotoy kau. Sebentar Gimana? ya. Lo yang jadi kesalahan lo terbesar adalah ketika orang Islam mengaku nama Tuhannya Allah, lo percaya, mati lo, putus. Di situ lo kalah. Itu Aduh, problem. itu. Problemnya orang Islam. Ngerti nggak kamu Di problem itu kitab apa? mereka tertulis. Kenapa lu Allah itu percaya? nama Tuhan mereka. Terus Tidak ngapain- ada. Ngapain lo Orang Islam itu, ikutan? orang Islam. Ini Luga. Begini loh. Lu mau pakai data lah Luga. Lu ngomong pakai data Luga. Lu ngomong pakai data sekarang. Lu tanya sama kau. Kau pernah baca KBBI? Iya, terus Coba kau buka Kenapa? apa kata Allah KBBI? nama Tuhannya orang Islam. Ya. Terus di Oxford apa? Terus Di Oxford apa? dia nama Tuhannya orang Islam. Ya terus kata Allah dia apa? Kata Allah. Orang Islam itu dia mengaku nama Kata Allah apa di LAI artinya apa sekarang tanya jadinya? sesembahan itu kan. Dari mana dapat Kayak nama jabatan. Dapat dari Kayak mana nama sesembahan? Dapat dari ilah, mana? ilah. Dapat dari mana? Itu kan dari bahasa Ibrani. Itu kan dari bahasa Ibrani. Berani dari mana ngawur ini orang? Luga, gue udah kasih tahu Luga ya. Di KBBI Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Di Oxford itu adalah name of God among Muslim.
Oke. Jadi kamus dasar pun sudah mengatakan itu adalah nama Tuhan, adalah Tuhannya orang-orang Islam. Jelas. Ya, Lu ya, dapat terus kata Allah itu adalah sesembahan dari mana? itu kan kata Allah itu kan bahasa. Orang Islam aja yang ngaku-ngaku itu jadi nama. Luga, sekarang lu tunjukin gua data, kata Allah artinya sesembahan. Buat. Ya itu kan sudah dijelaskan oleh pakar-pakar Ibrani, memang itu adalah memang bahasa itu. Presiden. Pakar Indonesia apa? Pakar Indonesia pakarnya. Sekarang kita gini ya. Kita ngomong kebenaran nih. Kita ngomong kebenaran dulu nih. Gua aja ngomong pakai data. Nggak usah pakai comor, gua nggak suka Luga. Pakai data sekarang. Sekarang kau buka KBBI, kata ilah coba kau buka. Ya kalau kata ilah, ya artinya menurut gua ya memang bukan nama, itu aja sih. Sekarang kau tanya, Allah kau bilang sesembahan. Kalau ilah apa? Sama juga. Jadi mana yang benar, ilah atau Allah? Ya itu kan serapan bahasa aja, yang artinya sama. Ilah, Allah, Eloha. Teman, ini teman-teman kalau orang tuh nggak punya data, nggak mau belajar, kayak gitu. Kau Luga. Lo sekarang bagaimana mungkin gua? Sekarang kau buka, ya. Lo sementara Tuhan lo juga nggak ada bininya kok. Kau buka kan di KBBI, apa arti kata ilah? Oh gua nggak penting juga, gua tahu. Ya, Nggak tahu. ngapain? Cuma ngapain? Nggak penting. Lah masalahnya gua lihat lo ini cuma mengajarkan yang nggak penting-penting, sementara di dalam kehidupan lo boleh nggak ada Tuhan. Oh jadi buat lo nama Sekarang gua tanya, berarti buat lo nama Tuhan nggak penting? lo masalahnya di dalam gereja lo boleh nggak ada mujizat itu? Kenapa nggak ada mujizat di gereja lo? Nah iya makanya Tuhan lo juga nggak ada bininya, sama juga. Luga, gini, lu udah buat mujizat apa coba? Sekarang gua tanya, Tuhan lo ada bininya nggak? Sekarang lu udah buat udah. Apa Ya Kristus boleh. Coba mujizat apa coba? Ngusir setan, menyembuhkan orang. Kenapa gua bilang Tuhan lo nggak ada bininya, bilang menghujat? Kenapa? Buktinya gua tahu siapa istrinya bapak. Lu tahu nggak istrinya bapak siapa? Jangan menghujat Luga ya, jangan sebut ludahin ya. Di sini nggak ada menghujat, gua cuma giliran lo kalah debat lo bilang menghujat. Nanti diludahin nangis. Dah. Itulah contoh orang Kristen. Kan pertamanya begini, Pak Dede. Kan tadi kan Luka nyanyi apa dia nyanyi Allah, apa kata Allah itu. Terus aku bilang jangan Allah, apa aja. Langsung kejang-kejang mereka. Langsung kesurupan satu room ini gitu. Langsung saya diserang udah. Gue belum keluar. Keadaannya Luka nyanyi, aku bilang hanya Allah, hanya dekat Allah saja dia tenang. Terus aku bilang hanya dekat Bapak saja aku tenang. Oh di situ kejang-kejang udah mereka. Katanya kenapa kamu anti banget yang kata Allah katanya. Iyalah, gua anti lah karena bukan Tuhan gua kok, ngaco lo. Tuhan Allah itu sebenarnya Islam, ngapain gua pakai? Hah? Aduh, gimana gua? Gua bingung lo orang. Udah ada yang baik itu. Tolonglah kalau Luka, tolong jangan menghujat ya Luka, nanti saya blokir benar. Ya, jadi begini Bang Sul ya, kalau masalah LAI itu kan ibarat dia proyek ya, satu proyek atau perusahaan yang bekerja untuk menerjemahkan Alkitab. Jadi tidak ada sangkut paut dengan gereja manapun. Karena LAI itu independen dan dia bekerja sama dengan lembaga terjemahan Alkitab seluruh Indonesia, seluruh dunia ya, internasional. Nah, kalau ada gereja-gereja yang tidak setuju dengan terjemahan LAI atau orang-orang Kristen yang tidak setuju, ya nggak usah beli ke LAI, buatlah terjemahan sendiri daripada memprotes, menyalahkan, nggak ada gunanya. LAI itu punya badan hukum dan punya, ya kayak perusahaan lah dia untuk menerjemahkan Alkitab, dan dia berwenang. Kalau saat kita tidak suka dengan produknya, ya buat produk sendiri. Kalau saya, gereja kami tetap memakai LAI, kami beli dari LAI terjemahan Alkitab. LAI itu kami rasa sudah sempurna, baik. Begini Bang, sorry. Iya, baik adanya. Jadi tidak ada. Kenapa? Tujuan gereja ini, maaf ya. Tujuan gereja ini bukan hanya sekedar menggugat LAI, tapi sekaligus juga mau mempengaruhi jemaat-jemaat yang lain supaya pindah ke gerejanya. Gitu. Dengan cara seperti ini. Ya belum tentu orang mau pindah, Bang. Dengan tameng.
Makanya kan mereka kan ingin menarik jemaat karena kan Yakub Sulistyo ini kan jemaatnya kan termasuk kecil, termasuk hina. Iya kan? Yakub itu kan sudah kalah di pengadilan. Gak mampu, otak nggak ada. Orang lembaga dia khutbah terakhir untuk Paskah berkait erat dengan tahun ini, di mana keinginan dan cita-cita kita dengan Paskah ini menghentikan semua keinginan orang-orang yang membenci kita, yang membenci kekristenan. Tentu saja berdampak bagi kehidupan berbangsa dan tanah air. Jangan ada lagi Muslim, terutama mereka yang suka sekali melakukan penggerudukan terhadap tempat ibadah. Berharap sekali bahwa zaman Prabowo ini tidak akan lagi terjadi keinginan-keinginan orang untuk berani melakukan kejahatan-kejahatan keagamaan. Itu saudara-saudara. Yohanes 6 ayat 22 sampai 29 ini motivasi sebuah pencarian. Dan saya bisa berpuisi terbius oleh rasa, terpana oleh pesona, terkesima oleh cara, mengikuti dengan tergesa. Saat menantang senja, semua berwarna misi, pencarian kian sempurna melakukan kehendaknya. Kematangan menjalin sebuah relasi butuh proses. Motivasi awal bisa sangat manusiawi, misalnya ketertarikan fisik, kecocokan rasa, kesamaan visi, kebutuhan yang perlu dipenuhi, dan akhirnya sampai kepada motivasi imani yang menjadikan sebuah relasi itu makin mendalam dan membutuhkan gravitasi ilahi yang menyelamatkan. Paskah Yesus perkasa. Demikian ini juga di mana Yesus dengan para muridnya dikasihi. Hubungan mereka juga melewati proses dan pencarian diri yang tidak mudah. Bagaimana orang-orang rendahan, bagaimana orang-orang yang bahkan tidak bersekolah, bagaimana dia hanya penjala ikan, dilatih, dididik dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus, agar orang-orang ini bermanfaat. Artinya bagaimana budaya kita ke depan juga akan menghasilkan manusia unggul dan akan mewariskan kepada kita anak-anak yang cinta damai. Dan akhirnya kita tidak khawatir sedikit pun dengan anak-anak kita yang akan datang, generasi kita yang akan datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukanlah karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Ini perumpamaan yang susah difahami. Masa ada makanan yang akan mengenyangkan kita sampai hidup kekal? Padahal sore makan, besok pagi kita sudah buang di jamban. Tetapi maksudnya bukan itu, saudara-saudaraku. Ini tetangga sebelah nyanyi lagu-lagu Indian. Kita lanjut, saudara-saudaraku. Setelah para murid mengalami mukjizat besar berupa penggandaan roti, mereka terpesona dan mengikuti kemana Yesus pergi. Motivasi mereka mungkin awalnya amat simpel, bisa makan kenyang dan gratis sambil mendapat wejangan yang menyejukkan hidup di tengah pergumulan yang garing dan galau. Namun bagi Yesus bukan itu yang penting. Semua pengalaman mukjizat yang diberikan hanyalah sedikit tanda kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, bukan sebagai Sinterklas, tetapi proses dari ongoing formation agar para murid bertumbuh makin dewasa dalam mengikuti Yesus, bukan karena mukjizat, tetapi karena percaya akan nilai hidup dan jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Yesus. Motivasi pencarian nilai kehidupan para murid untuk semakin mengenal Yesus harus semakin mendalam dari hal-hal yang sangat manusiawi, ragawi, urusan perut,
ke jenjang spiritual. Jadi makanan yang mengenyangkan tubuh, tetapi ada makanan yang mengenyangkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Nah, pada awalnya murid dibiarkan mengikuti Yesus karena motivasi yang sangat dasar, yaitu ingin melihat aneka mukjizat yang bisa dilihat, didengar, dinikmati, berkaitan dengan urusan basic need, keperluan, kebutuhan, dan sensasi emosional. Apa iya? Masa dia baru berumur 30 tahun bisa melakukan mukjizat? Sedangkan tua-tua Yahudi itu sudah berjenggot, sudah ubanan, berkumis panjang lagi, sambil pelintir-pelintir kumisnya. Tidak bisa melakukan mukjizat seperti yang ditujukan oleh Yesus Kristus. Nah, ini masalahnya, saudara-saudara. Sekarang mari kita berpikir dewasa tentang makna akhir dari Paskah ini. Bagaimana emosional mereka ketakut melihat Yesus berjalan di atas air dan melangkah ke jenjang spiritual, yaitu pengalaman damai, sejahtera, sebagai inner power, sebagai fondasi untuk melangkah ke jenjang formasi berikutnya, yaitu mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa, oleh Tuhan. Bagaimana kita mengarahkan semua manusia memahami Paskah itu? Bahwa Paskah adalah dia bangkit setelah 3 hari dikubur. Maka mengikuti Yesus secara matang tidak hanya berhenti pada hal-hal yang duniawi, melainkan kepuasan dengan menikmati aneka mukjizat anugerah lainnya. Tapi harus sampai pada keterlibatan dengan misi kebangkitan Yesus, yakni mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan atau menjadi perpanjangan tangan Allah. Semoga pengalaman Paskah membuat pencarian kita setiap hari bukan hanya urusan mencari uang, mencari harta dan kekayaan, mencari kenikmatan hidup. Tapi bagaimana dengan situasi dan kondisi itu kita tetap berbicara tentang kebenaran Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Tetapi bagaimana setiap hari juga memaknai jalan peziarahan untuk mengenal Yesus Kristus dalam aneka wajah. Wajah orang ini, Amerika, Indonesia, orang Papua, orang Afrika, Eropa, Australia. Wajah-wajah mereka adalah sama. Hati mereka adalah sama ketika membaca berita yang sama. Wajah saudaraku yang galau, yang berduka, yang lapar, yang putus asa, wajah yang ketakutan, wajah yang hopeless. Kapan semua ketidakpastian ini akan berakhir? Jelas kita tidak bisa membuat banyak dalam kerapuhan yang sama. Setidaknya kita bisa menggunakan setiap nafas kita yang kita jadikan saat berdoa, pikiran kita abadikan untuk menyumbangkan iklim kebaikan. Tangan dan kaki kita untuk bekerja keras dengan penuh hasrat bagi kebaikan sesama. Telinga kita siapkan untuk mendengar suara terdalam dari suara Allah dan sesama. Dan semuanya sudah dicontohkan. Sang Yesus Kristus adalah suara Allah. Sang Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup. Firman yang masuk ke dalam rahim Maria. Tumbuh. Dan harus berkata tentang siapakah dirinya dan Bapa itu. Supaya orang tahu bahwa dia itu adalah Bapa. Bahwa dia itu adalah Sang Hyang Widiwase yang dipercaya oleh semua umat manusia. Ini suara terdalam dari Allah dan sesama. Bagaimana menikmati dan memaknai hari ke hari, mengalir dari keheningan agar kita menjadi lebih sabar merangkul kesunyatan. Kesunyatan itu kenyataan atau realitas dari vibran atau gravitasi ilahi, bukan dari sekedar emosi. Oh, kalau saya kan bisa mempermainkan emosi orang. Tetapi sesuatu yang tersimpan dalam hati saya adalah Injil diberitakan. Yesus harus nampak dalam setiap visi hidup kita. Contemplating,
Mari kita mengheningkan indera kita agar mampu mengenali wajah Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Yesuslah harapan kita. Actuating, aksi menyatakan. Jadi konsep menjadi kenyataan. Pola hidup apa yang perlu kubiasakan untuk makin matang dalam menjalin relasi dalam batin dengan Allah. Jadi batin ini terkonsep sehingga muncul dalam perbuatan dan sikap kita. Siapa Saifuddin Ibrahim? Tadi saudara-saudara saya masuk di room muslimah mengatakan dirinya putri bidadari. Biasalah saya bikin kacau semuanya dulu, bahwa saya jatuh cinta sama dia. Namanya akun Putri Bidadari. Kok maksudnya anak kamu yang bidadari itu atau kamu? Kok kamu nggak cantik? Saya bilang gitu. Wah, geger semuanya, rame. Kemudian berbalas pantun, tapi dia nggak bisa main pantun dengan saya. Pantun cinta gitu, nggak bisa dia. Sampai kepada pembicaraan begini. Kamu sudah berzina belum di Amerika katanya? Ya enggak lah, enak aja. Saya jawab, dia masih nyerang saya, dia nyerang saya. Akhirnya saya jawab begini, dia tanya lagi, jangan lari dari pertanyaan. Iya deh, saya mengaku saya suka hobi berzina gitu. Saya sangat hobi sekali. Saudara-saudara, dia sudah ngaku. Jawab, dengar dulu, saya bilang begini. Ya, kenapa saya hobi berzina gitu? Karena nabi saya itu tukang zina dulu. Wah, langsung dia marah, saudara-saudara. Komentarnya kemana-mana. Tapi penontonnya banyak sekali, sudah lebih dari 500 orang penontonnya. Kan dari hanya beberapa orang. Dari 7 orang terus naik 100, 200, 300. Karena saya bercandaria dengan dia. Karena kalau ditanyakan firman ataupun ayat-ayat Alkitab, dia nggak bisa. Sementara kalau dia menghujat itu luar biasa. Saya bilang, terus apalagi? Tanya lagi dong, tanya. Ayo, tanyakan kepada saya, apakah Abi Saifuddin Ibrahim suka mencuri? Tanya dong. Oh, dia sudah nggak mau tanya, karena dia sudah kena prank saya. Nah, saudara-saudara, permainan di TikTok dan apa yang ini, saudara-saudara, itu berbeda dengan apa yang harus saya lakukan. Kenapa ini saya nggak tahu ya. Waduh, saya sudah tutup. Sorry. Untuk TikTok. Saya akan lanjut penonton di live di live di YouTube. Yang selanjutnya adalah reflecting. Apakah pengalaman Paskah mampu menyentuh hidup batinku dalam takaran aksi? Jadi dalam takaran aksi. Jadi ku kan menari seperti Daud menari. Nah, itu beraksi namanya. Jadi melakukan sebuah kegiatan di dalam penderitaan Yesus Kristus pada hari Paskah. Makin layakkah hingga kita hidup makin menjadi perpanjangan tangan Tuhan sebagai orang Kristen? Dan ternyata kita melihat bahwa orang Kristen tidak menghayati makna Paskah sesungguhnya. Maka mereka lebih berfokus kepada hal-hal yang duniawi, yang hedonis. Kenapa hamba-hamba Tuhan mungkin di dalam aksi mereka tidak mampu menaikkan gengsi keimanan kita? Nah, ini namanya mengaktualisasikan diri kita dari kisah Paskah perayaan itu sendiri. Praying, nyembah, Allah Bapa kami, berilah kami damai sejahtera yang menyejukkan dan memberi air segar bagi hidup kami, hingga kami makin kuat dalam menghayati iman dan perutusan
kebangkitan putramu demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Ini yang dimaksudkan dengan doa, ibadah. Jadi memberi air segar bagi hidup kami. Jadi setiap kita ibadah, akhirnya kita harus memaknai hidup itu adalah penderitaan. Nah, Yesus menunjukkan itu semua dengan contoh, bahkan dia di atas kayu salib menghembuskan nafas. Dan dia sedang mengatakan sebelumnya, aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Nyawa Yesus itu bisa diambil kembali sehingga 3 hari kemudian bangkit dan hidup. Dan bukan itu saja, 40 hari kemudian masih hidup dengan murid-muridnya. Nanti akan ada kenaikan Yesus Kristus setelah Paskah kemarin itu, hitung 40 hari kemudian. Inilah yang penting itu, saudaraku. Yang dari seluruh iman kekristenan itu, karena dia terbang ke langit, disaksikan oleh 500 mata. Mereka tidak mungkin berbohong dan tidak mungkin mereka berdusta dari 500 orang itu. 500 pasang mata, kata firman, kata Alkitab, cerita itu. Bahwa Yesus itu hidup selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku, kembali dengan pernyataan Paskah itu sendiri adalah merujuk kepada keperkasaan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi orang Kristen. Dan apa makna bagi kita? Kita harus tetap pada posisi yang sama, bahwa dengan Paskah kita akan kembali hidup walaupun kita mati. Itu pesan yang luar biasa dari Paskah ini. Kematian hanyalah tinggal nama. Kematian hanyalah mimpi. Kematian hanyalah tidur panjang. Oke, tidur panjang. Tetapi Yesus mengatakan, begitu kamu mati, hidup kembali. Dan tentu saja yang menakutkan semua kenapa saya masuk Kristen, karena cerita mama saya tentang siksaan kubur. Kayaknya serem sekali. Bagaimana orang Islam harus disiksa dalam kuburnya. Pakai bahasa Arab lagi. Sementara waktu itu saya masih kecil, harus berbahasa